Alhamdulillah, pagi ini saya sudah bertemu dengan seorang kawan kuliah di arsitektur UI, arsitek Ranu Wijaya. Dari beberapa pembicaraan ternyata ada satu skenario yang kita tidak pernah bisa menghindari. Ternyata kita ketika masih di dalam satu sosok sperma, ternyata apa yang sedang kita akan jalani itu sudah tertulis dengan jelas sebelum sperma itu membuahi sel telur. Itu udah tertulis apa yang akan terjadi, yang akan kita lalui, dan semua petunjuknya juga jelas. Itulah perintah Iqra. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Baca Iqra bismi rabb, dengan nama Rabb yang menciptakan dari segumpal darah. Ternyata kita yang dari sperma membuahi sel telur menjadi sel darah dan membelah menjadi segumpal darah, semua sudah tertulis. Lalu tahap demi tahap kehidupan kita lalui sebagai seorang bayi dalam kandungan, lalu lahir, mulai belajar berjalan, lalu kita mulai belajar membaca di sekolah, sampai kita mulai bisa berpikir. Dengan kita di SMA, kita mulai bisa berpikir, lalu mulai menentukan pilihan, dan ketika pilihan itu kita ambil, kita dalam satu kuliah dididik untuk menyelesaikan satu pilihan, dan ketika pilihan itu selesai, kita lulus. Ayah saya tidak bangga. Saya lulus dari arsitektur UI, dia tidak gembira. Apa komentarnya? Dunia lebih kejam. Jadi saya membuat dia sedih, karena saya akan masuk satu dunia yang sangat kejam. Lalu saya mulai menapaki kehidupan setelah lulus sekolah, masuk dunia kerja. Mulai terlihat apa yang digambarkan ayah saya, bagaimana manusia satu sama lain dengan kejamnya berebut dunia ini. Ya alhamdulillah, saya sejak sekolah tidak berpikir untuk sekolah itu untuk mencari uang. Begitu juga setelah tamat sekolah, saya juga tidak berpikir untuk mencari uang. Tapi saya memang memutuskan 20 tahun bekerja untuk punya satu aset yang bernilai 100 juta dolar. Yaitu dari tahun 1988 sampai 2008. Lalu 20 tahun kedua, dari 2008 sampai 2028, saya memutuskan perjalanan muqarrabun, mendekatkan diri pada Rob. Alhamdulillah, akhirnya saya bisa masuk satu kepemahaman bahwa pencipta adalah Rabbul Alamin. Yang dibilang Tuhan adalah Rob. Alhamdulillahirabbil alamin. Dan ternyata Allah itu adalah satu frekuensi. Di era digital ini kita bisa memahami bahwa itu adalah Qul huwallahu ahad. Jadi frekuensi untuk tauhid ahad. Nah, orang-orang kafir harus melewati syahadat dulu untuk bersaksi bahwa tidak ada
Tuhan selain Dia, itu ahad. Jadi tauhid, baru dia bisa masuk ke Al-Quran. Iqra, alhamdulillahirabbil alamin lah. Setelah sadar dia masuk ke Al-Quran, membaca Quran terjemahan kalau nggak bisa bahasa Arab. Selesai dia membaca Al-Quran, baru dia sepakat atau tidak, menolak atau menerima. Kalau dia menerima, berarti dia menjadi Robin Nas. Baru dia bisa bersaksi, wasadu anna Muhammad Rasulullah, saya adalah Muhammad utusan Allah untuk menyampaikan Quran. Karena tidak ada kata nabinya di syahadat itu. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna saya Muhammad Rasulullah. Jadi kita menyampaikan Quran. Jadi kita berjalan, itulah yang dibilang syafaat Rasulullah. Kalau kita mengambil syafaat Rasulullah, maka kita akan berjalan menurut petunjuk. Zalikal kitabul la raiba fihi hudalil muttaqin, ini adalah petunjuk untuk orang bertakwa. Lah, kalau mereka tidak pernah membaca dan paham, mereka tidak akan bisa bertakwa. Seperti yang mereka hafal, menjalankan perintah, menjauhi larangan, itu tidak akan terlaksana, cuman hafal doang. Nah, hari ini umat yang mengaku beriman kepada kitab-kitab itu tidak tamat, gimana dia bisa merealisasikan imannya. Sehingga terjadilah hadis. Hadis adalah mereka-mereka yang masuk ke satu zona yang harusnya dipersiapkan sebelum itu adalah untuk paham Quran, baru bisa masuk ke sirah nabawiyah, sejarah Nabi Muhammad. Jadi dia paham kontekstual sosok Muhammad Rasulullah, sehingga dia bisa melakoni sebagai anna Muhammad Rasulullah, menjalani perintah, menyampaikan, memberi peringatan. Barulah dia akan menjadi Robin Nas, Malikin Nas, Ilahin Nas. Nah, disinilah manusia itu sebagai khalifah, singgasananya pencipta. Ya, ini sedikit sharing pagi di 30 September 2022 ini kita akan mengingat satu peristiwa 30 September 1965 di mana manusia yang terlalu serakah ingin berkuasa seumur hidup berdampak pada perebutan kekuasaan, terbunuhnya para jenderal, lalu masyarakat juga terbunuh secara luas, 6 juta manusia terbunuh. Itu dampak dari keserakahan kekuasaan. Bagaimana kawan-kawan seperjuangan Bung Karno harus masuk penjara atau harus terbunuh di dalam perbedaan pandangan tentang negara. Lalu timbullah slogan-slogan NKRI harga mati, seolah-olah dunia ini milik mereka, padahal dunia ini milik pencipta. Kenapa kita harus membunuh manusia? Karena negara ini untuk memuliakan manusia. Itulah peri kemanusiaan yang adil dan beradab. Itulah cara iblis membelokkan niat-niat mulia manusia. Sehingga 2024 kita harapkan tidak terjadi lagi pembunuhan untuk perebutan kekuasaan di negara Republik Indonesia ini. Sudah cukup banyak korban nyawa dari warga negara Indonesia oleh senjata aparatur negara ini. Demikian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.